Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu yang berjudul senyawa turunan alkana. Di mana sebelum kita masuk kepada pengertian senyawa turunan alkana, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu arti dari alkana. Di mana alkana itu artinya adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri atas atom C dan atom H yang memiliki ikatan rangkap tunggal. Ya, sedangkan senyawa turunan alkana adalah senyawa yang dianggap berasal dari alkana, di mana satu atau beberapa atom H-nya diganti dengan gugus fungsi tertentu, yaitu gugus fungsinya OH. Di mana pengertian dari gugus fungsi adalah gugus atom yang berperan untuk menentukan ciri atau sifat dari suatu senyawa. Ya, tata nama senyawa turunan alkana. Yang pertama, alkohol. Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OH. Ya, jenis-jenis alkohol dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan letak terikatnya gugus OH, alkohol dibedakan menjadi yang pertama alkohol primer, yaitu alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C primer atau terletak pada atom karbon C yang pertama, dan atom C yang pertama itu berikatan dengan satu atom karbon yang lain, ya. Contohnya misalnya di sini CH3, CH2, ya. Di sini ada gugus OH, ya. Di sini ada gugus OH. Gugus OH ini berikatan langsung dengan atom C yang pertama. Atom C yang pertama, ya. Dan atom C yang pertama ini, ya, berikatan dengan atom C yang lain, yaitu atom C yang kedua. Ya, di sini CH3 dan CH2 itu di sini contohnya dimulai dari CH3, CH2 itu karena di sini patokannya atom C, ya. Atom C karena C itu memiliki nomor atom 6 dan konfigurasinya, ya, dari rumus 2n pangkat 2, yaitu apabila kita mulai n-nya 1 berarti 2 kali 1 pangkat 2 berarti 2. Ya, apabila dia n-nya 2 berarti 2 kali 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 pangkat berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Di sini C berarti di sini elektron valensi dari C itu adalah 4, ya. Makanya di sini CH3 di sini hanya sudah ada 1, ya. Berarti hanya harus 4. Di sini sudah ada 3, berarti di sini hanya 1, ya. Sudah ada kian 1, makanya di sini hanya harus ada 3, makanya di sini ada 3. Begitu juga dengan ini, ya. Di sini hanya sudah ada 2, yaitu di sini dengan yang di ini dengan yang ini, ya. Di kanan dengan yang di kiri. Berarti di sini hanya kurang 2 lagi, makanya di sini H2, ya. Jadi kalau masalah pemberian nama, ya, di sini namanya dari contoh ini adalah etanol. Etanol, ya, karena dia jumlah C-nya ada 2, ya. Yang seharusnya dia kalau dari alkana namanya etana, tetapi karena dia alkohol atau senyawa turunan alkana, berarti akhiran A diganti jadi ol, menjadi etanol. Selanjutnya yang nomor 2, alkohol sekunder adalah alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C sekunder atau terletak pada atom C yang kedua. Gugus OH-nya terletak pada atom C yang kedua dan atom C yang kedua tersebut berikatan dengan atom C yang lain. Berarti misalnya seperti contoh yang ini, ya, gugus OH-nya terletak pada C yang kedua dan atom C yang kedua ini berikatan dengan atom C yang lain, yaitu misalnya berikatan dengan atom C yang ketiga dan atom C yang keempat. Ya, di sini sesuai dengan pengertiannya alkohol sekunder yaitu di sini gugus OH-nya ini, ya, berada di atom C yang kedua seperti contoh yang sudah Ibu buat ini, ya. Gugus OH-nya berada di atom C yang kedua, berada di atom C yang kedua. Ya, dan atom C yang kedua ini berikatan dengan atom C yang lain, berarti berikatan dengan atom C yang ketiga dan yang keempat. Ya. Kemudian, ya, di sini. Ya, di sini
ada namanya 2-butanol. Ya, 2-butanol. Berarti di sini karena dia gugus OH-nya berada di atom C yang kedua, kemudian jumlah C-nya ini ada 4, ya. Yang seharusnya kalau di alkana dia namanya butana, tetapi karena dia pada senyawa turunan alkana, yang akhiran A diganti ol, jadi butanol. Ya. Selanjutnya, alkohol tersier adalah alkohol yang gugus OH-nya terletak pada atom karbon C yang ketiga, ya. Dan atom karbon C yang ketiga itu berikatan dengan atom karbon yang lain. Sebagai contoh di sini misalnya CH3, CH2, ya, C, ya, dan ini gugus OH-nya. Ya, gugus OH ini berikatan langsung dengan atom C. C atau jumlahnya 3, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian di sini ada CH3, ya. Di sini ada 2, CH3-nya ada 2. Di sini yang pertama, ini yang kedua. Ya, CH3-nya ada 2. Jadi di sini karena CH3-nya ya sama-sama berada di C yang pertama, nah, sehingga dia namanya CH3 namanya metil. Tetapi karena dia CH3-nya ada 2, menjadi dimetil. Ya, ini dia yang pertama, ini yang kedua. CH3-nya sama-sama berada di C yang pertama. Berarti 1,1 dimetil. Ya, namanya CH3 itu adalah metil. Tapi karena 2 CH3-nya menjadi dimetil. Jadi 1,1 dimetil, 1. Ya, gugus OH-nya berada di C yang pertama, makanya di sini 1 propanol. Propanol itu diambil namanya dari jumlah C-nya. Ya, jumlah C-nya. Di sini jumlah C-nya ini ada 5. Ya. Jumlah C-nya ini, jumlah C-nya di sini ada 3. Nah, berarti yang ini dengan ini dengan yang ini dengan yang ini, ya. Itu jumlah C-nya. Yang seharusnya namanya propana, tetapi karena dia senyawa turun alkana yang akhiran A diganti ol menjadi propanol. Ya, selanjutnya, berdasarkan jumlah gugus OH yang terikat, alkohol dibedakan menjadi alkohol 1, alkohol monopalen, yaitu alkohol yang hanya memiliki 1 gugus OH. Ya, karena arti dari mono adalah 1. Jadi alkohol monopalen adalah alkohol yang hanya memiliki 1 gugus OH. Sedangkan yang kedua, alkohol dipalen adalah alkohol yang memiliki 2 gugus OH karena di artinya 2. Berarti kalau di alkohol dipalen berarti alkohol yang memiliki 2 gugus OH. Sedangkan yang ketiga, alkohol polipalen. Poli artinya lebih. Ya, lebih dari 2 atau banyak. Berarti alkohol polipalen adalah alkohol yang memiliki lebih dari 2 gugus OH. Ya, sekarang kita masuk kepada sifat-sifat dari alkohol. Sifat-sifat dari alkohol, yang pertama, alkohol berupa cairan jernih. Yang kedua, alkohol tidak berwarna. Yang ketiga, alkohol mudah larut dalam air. Yang keempat, alkohol memiliki titik didih yang sangat tinggi. Kegunaan dari alkohol atau sejenisnya, misalnya metanol, ya, digunakan untuk pelarut dan bahan bakar bensin. Kemudian etanol digunakan untuk pembersih luka dan antiseptik. Kemudian gliserol digunakan untuk pelembab dan pelembut pada berbagai kosmetik. Kemudian selanjutnya, masih contoh dari senyawa turunan alkana yang kedua setelah alkohol, yaitu eter. Eter adalah senyawa turunan alkana yang dilambangkan dengan gugus O. Ya, lain dengan alkohol. Kalau alkohol dia gugus OH. Ya, tetapi karena eter dia gugus O. Dan gugus O ini diberi kata oksi sebagai lambang dari oksigen. Di mana sifat-sifat dari eter itu adalah, yang pertama, eter adalah cairan yang mudah menguap dan terbakar. Yang kedua, eter memiliki titik didih lebih rendah. Yang ketiga, eter sukar larut dalam air. Di mana kegunaan dari eter itu? Eter banyak digunakan sebagai pelarut.
Selanjutnya, contoh dari eter, ya. Eter adalah senyawa turunan alkana setelah alkohol. Contoh dari eter, misalnya CH3O CH3, ya. Di sini CH3 contoh ini, di sini hanya sudah ada satu, berarti karena dia C itu memiliki ya angka konfigurasi 2 dan 4, berarti elektron valensinya 4. Berarti setiap yang berikatan dengan C, hanya itu jumlahnya harus 4. Nah, di sini sudah ada satu yang sudah Ibu tunjuk ini, berarti dia kurangnya 3, makanya sini CH3. Begitu juga dengan ini, ya. Di sini C hanya sudah ada satu, ya. Berarti di sini hanya harus 4, berarti kurangnya 3, makanya di sini CH3, ya. Berarti namanya ini, ya, namanya dari CH3, CH3 ini namanya metoksimetana, ya. Karena di sini CH3-nya ini, CH3 ini atau C yang pertama ini langsung berikatan dengan gugus O. C yang pertama ini langsung berikatan dengan gugus O, ya. Makanya namanya metoksi. Metoksi. Jadi di sini karena C-nya ada 2, berarti dia namanya metana. Nah, jadi metoksimetana, ya. Ibu ulangi. Di sini, ya, C yang pertama, yang Ibu tunjukkan ini langsung berikatan dengan gugus O. C yang pertama ini langsung berikatan dengan gugus O, namanya. Yang gugus O ini namanya oksi. Nah, tadi C yang pertama ini namanya seharusnya metana, tetapi karena dia eter jadi metoksi, ya, metoksi. Kemudian C-nya ada 2, yaitu C1 dan C2. Jadi metoksimetana, ya. Selanjutnya, masih contoh dari senyawa turunan alkana, yaitu yang ketiga, aldehida adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi CHO, ya, CHO dengan ikatan rangkap antara atom C dan atom O. Sifat-sifat aldehida. Sifat-sifat dari aldehida, yang pertama, aldehida mudah larut dalam air. Yang kedua, aldehida titik didihnya sangat rendah. Kegunaan aldehida yaitu sejenisnya, yaitu yang pertama, formaldehid digunakan untuk desinfektan, insektisida, industri plastik. Yang kedua, asetaldehid digunakan untuk pembuatan zat warna, plastik, karet sintesis. Contoh misalnya dari aldehida yaitu CH3, CH2 dan CHO, ya. Di sini, ya. Di sini CH3, ya. Di sini gugus di dalam CH3 ini sudah mempunyai H1. Di sini sudah ada hanya 1. Makanya di sini hanya harus 4, berarti kurangnya 3 menjadi CH3, ya. Sedangkan di sini CH ini, CH di sini sudah di kanan sudah ada hanya 1, di kiri sudah ada hanya 1. Nah, berarti sudah hanya di sini, ya, CH, ya. C di sini CH, ya. Seharusnya di sini CH3-nya, ya. Ya, di sini hanya juga harus 4. Di sini hanya harus ada 1, di sini hanya harus ada 1. Nah, berarti di sini hanya sudah 2, ya. Hanya sudah 2. Nah, berarti di sini hanya kurang, ya, hanya kurang 2 lagi, ya. CH. Berarti di sini sudah ada 2, ya. Di sini, ya, maaf, di sini sudah ada 1. Nah, ya. Berarti di sini 1, 2. Ya, berarti di sini hanya sudah ada, sini sudah harus ada 3, di sini sudah ada 1, ya. Sudah ada 1, berarti sudah CH4, di bawah CH ini harus ada CH3.
Ya, di sini sedangkan di sini CH2-nya, di sini sudah ada satu, di sini ada satu, berarti di sini ada dua. Berarti CH2, CHO, ya. Di sini ini namanya adalah 3 metil ya, karena CH3-nya berada di atom C yang ketiga. Seharusnya CH3 ini berada di atom C yang ketiga, ini berarti 3 metil karena CH3 namanya metil ya. 3 metil ya. Di sini jumlah C-nya itu ada 4 ya, 1 2 3 4. Jadi karena dia C-nya 4, 1 2 3 4, ya seharusnya itu namanya butana kalau dia di alkana. Tetapi kalau dia di senyawa turunan alkana, ya, jadi itu namanya butanal, bukan lagi butana ya. Jadi namanya ini karena dia CH3 ini yang namanya metana itu berada di atom C yang ketiga, berarti dia 3 ya. Jadi di 3 metil, bukan metana lagi. Jadi 3 metil, kemudian jumlah C-nya 4. 1 2 3 4. Ya. Berarti yang akhiran A ditambah yang akhiran A jadi bukan butanal lagi, menjadi butanal. Jadi 3 metil butanal. Ya. Selanjutnya, keton atau alkanon. Keton adalah turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi CO. Sifat-sifat keton. Keton mudah larut dalam air. Keton titik didihnya rendah. Kegunaan dari keton atau sejenisnya, yaitu propanon atau aseton, digunakan sebagai pelarut zat. Aseton digunakan untuk pembersih kuku. Contoh dari keton, ya, CH3. Ya, CH3, CH3 ya. Di sini CH3-nya berada di C yang kedua. CH3-nya berada di C yang kedua. Masih Ibu ulangi, di sini hanya 1, berarti kurangnya 3. Hanya kurangnya 3, berarti CH3. Di sini hanya ada 2, 1 dan 2, berarti di sini ya, di sini kurangnya 2. Ya, ini dia. Kemudian ini CH. Ya, di sini seharusnya ini dia 2 lagi. Seharusnya di sini C-nya ini, yang 2 ini 1, 2, ya. Seharusnya yang ini. Ini dia, C. Di sini ada C-nya 1. Ya, berarti di sini hanya 3. Kemudian ini di sini C-nya hanya ada 1. Ya. Di sini hanya ada 1. Berarti supaya hanya 4, jadi di sini 3 lagi. Ya. Di sini hanya 3, berarti karena di sini ada 1. Ya, ini namanya adalah 2 metil karena CH3-nya berada di atom C yang kedua, ya. CH3 itu namanya seharusnya metana. Jadi 2 metil, ya. 3 karena dia gugus O-nya berada di atom C yang ketiga, jadi 3. Selanjutnya di sini ya, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang seharusnya namanya pentana, tetapi dia karena di senyawa turunan alkana, yang A-nya diganti jadi on, jadi pentanon. Selanjutnya, yang kelima, asam karboksilat atau asam alkanoat. Ya, asam karboksilat adalah senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi COOH. Sifat-sifat dari asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat titik didihnya tinggi. Yang kedua, asam karboksilat mudah bereaksi. Kegunaan dari asam karboksilat, asam format atau sejenisnya. Yang pertama, asam format digunakan untuk industri tekstil. Yang kedua, asam cuka digunakan untuk garam dapur. Yang ketiga, asam oksalat digunakan untuk penghilang karat dan untuk mengobati sariawan. Yang keempat, asam tartrat digunakan untuk fotografi, pembuatan keramik, dan mengasamkan minuman, serta digunakan untuk pembuatan whisky. Contoh dari asam karboksilat atau asam alkanoat, misalnya CH3, CH2, CH3, COOH. Ya, di sini kalau di asam karboksilat mempunyai gugus fungsi COOH. Ya, COOH. Ya, di sini namanya CH3, CH2, CH3, COOH. Ini namanya asam 2 metil butanoat. Ya, karena dia asam karboksilat, makanya pemberian namanya di depan harus ada asam. Ya, asam 2 metil butanoat.
Ya, di sini Ibu ulangi kembali, sini CH3. Ini karena hanya sudah ada satu, berarti hanya kurang 3 lagi menjadi CH3. Di sini CH2 hanya sudah ada 2, 1 dan 2. Berarti hanya kurang 2 menjadi CH2. Ya, di sini ya. Ini CH dan CH3. Ini nilai C-nya sudah pas, nilai H-nya sudah pas ya. Berarti ini namanya adalah asam 2. Kenapa? Asam 2 metil butanoat. Kenapa? Karena dia ini CH3-nya ya, CH3-nya ini langsung berikatan atau terikat langsung dengan C yang kedua. Ya, ini dia C yang kedua, makanya dia asam 2. Ya, CH3-nya itu namanya metil, jadi asam 2 metil. Nah, selanjutnya di sini, jumlah C-nya itu ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Ya, seharusnya namanya butana, tetapi karena dia asam karboksil atau asam alkanoat dari contoh dari senyawa turun alkana, berarti yang akhiran A-nya diganti jadi OAT. Nah, berarti yang seharusnya namanya butana menjadi butanoat. Ya, jadi ini namanya asam 2 metil butanoat. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.